Pemirsa, tahapan pemilu dimulai hari ini di mana semua pihak diharapkan memiliki komitmen untuk menjadikan pemilu 2024 lebih baik dalam melahirkan kepemimpinan nasional yang berkualitas. Dan sudah bersama kami malam hari ini di studio ada Heroik Mutakin, peneliti Perludem, dan Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Study. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir. Ini dimulai juga ya. Kita tahu bahwa kemarin tuh KPU sempat beberapa kali ya tertunda pertemuan dengan DPR. Saya ingin ke Mas Heroik terlebih dahulu dari Perludem melihat ya, apakah dimulainya tahapan hari ini memang menunjukkan harapan masyarakat bahwa kita akan memulai pemilu ini dengan juga baik begitu. Iya, tentunya jika kita lihat ya sudah sejak lama, bahkan kita lihat dari beberapa survei yang dilakukan oleh pollster menunjukkan bahwa komitmen masyarakat untuk tetap menyelenggarakan pemilu reguler 5 tahunan itu sudah tercermin seperti itu. Dan memang hari ini menjadi satu puncaknya bagaimana kemudian KPU melakukan kick-off untuk penyelenggaraan pemilu. Meskipun sebetulnya sudah sejak lama kami mendorong juga KPU untuk sesegera mungkin mengesahkan peraturan KPU tahapannya. Karena itu menjadi otoritas dari Komisi Pemilihan Umum. Namun seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam proses konsultasi dengan DPR dan pemerintah itu memakan waktu yang cukup lama. Padahal otoritas dan kewenangan ada di KPU. Tetapi ya kita patut syukuri pada hari ini kemudian KPU melaunching tahapan pemilu dan beberapa hari lalu kemudian KPU juga PKPU-nya sudah diundangkan, yang artinya kemudian ini menunjukkan bahwa komitmen kita akan melakukan penyelenggaraan pemilu reguler 5 tahunan yang akan diselenggarakan di 2024 mendatang, seperti itu. Baik, sekalipun kita tahu masih ada yang belum tuntas. Betul. Nanti kita akan bahas ya, ada anggaran yang masih dijadwalkan akan dibahas sekalipun kick-off-nya malam hari ini. Mas Nyarwi, kalau melihat dari peta politik kita tahu ya, pencapresan namanya sih sudah rame sebelum-sebelumnya, sekalipun tahapan baru sekarang begitu kan. Apa makna dari kick-off malam hari ini? Ya, jelas kalau kick-off itu kan menunjukkan bahwa harapan adanya pemilu yang itu diselenggarakan itu kan jelas-jelas bisa real, bisa kita lihat karena sudah dimulai kan gitu tahapannya. Sekalipun kemarin sempat ya ada wacana-wacana gitu ya. Wacana, penundaan dan lain-lain. Nah, tetapi kalau kita yang bisa kita pastikan ya Bung Ajat bahwa ini masing-masing parpol ya, pintunya kan bagaimanapun kalau kita ngomong pilpres itu kan tetap parpol juga ya. Meskipun di sana ya tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, dari syarat dari pendaftaran, verifikasi, semuanya yang kita tahu nih dalam tahapan pemilu yang harus dipenuhi. Belum lagi kalau nanti misalnya itu kan syarat menjadi kontestan. Nah, berikutnya kan kemudian syarat kalau misalnya bisa mengajukan proses pencalonan. Dan kita tahu kalau hanya satu parpol yang kemungkinan besar memenuhi syarat kan untuk pencapresan, yaitu PDIP kalau dari hitungan kursi di parlemen ya. Nah, yang lain tentu dia harus menjalin koalisi. Makanya tidak heran kemarin ada yang menyebut koalisi terlalu dini lah, koalisi apa. Tetapi saya kira itu juga ide yang bagus menunjukkan bahwa parpol-parpol itu juga bersiap gitu kok berkomitmen juga ikut meramaikan pesta demokrasi, menjadi aktor yang paling nggak publik bisa lihat deh parpol ini kira-kira kecenderungannya akan seperti apa. Belum masuk ke capres-capresnya yang ditunggu publik. Tapi kalau bicara tentang partai politik ini kita tahu ada beberapa partai politik baru begitu kan. Dan kita sebut 2024 itu sangat kompleks ya, Mas Heroik ya. Apakah juga nanti akan diwarnai dengan lebih banyak partai dibandingkan 2029 menurut Anda? Kalau 2019, kemarin kita simak ya dari beberapa informasi terakhir, mungkin nanti saya bisa diverifikasi klarifikasi lagi. Itu kan ada puluhan juga yang baru ya. Tetapi pertanyaannya kan bukan seringkali yang paling berat kan pemenuhan syarat di pendaftaran sampai verifikasi itu sendiri. Nah, dari sana seringkali kan kemudian kita bisa lihat ini kan kayak seleksi alam ya, survival of the fittest ya. Partai mana yang kira-kira dia mampu survive kan? Karena gini Bung Ajat ya, dari tahun 99 ya ketika pemilu pertama kita digelar itu kan puluhan gitu ya. Kemudian bahkan berikutnya itu sampai ratusan ya yang periode setelah 2004. Ya terus saja partai-partai. Tapi kan seleksi alam itu menunjukkan hanya sekitar itu tadi partai-partai besar ya, 9-10 partai tidak lebih dari 15 lah ya yang survive. Tetapi bukan berarti bahwa gelanggang politik Indonesia itu sudah
benar-benar tidak bisa diisi oleh partai baru lagi. Baik. Terbukti kan pasca 2004 juga muncul partai baru juga kan Iya. gitu, dan mampu survive. Nah di sini saya kira juga tantangan ya terkait dengan seberapa partai itu misalnya mengalami memiliki basis keorganisasian yang bagus, Baik. terus sumber daya yang bagus. Yang lebih penting lagi perhatian dan dukungan publik, karena itu akan menjadi modal dasar dalam Baik. proses pemilu. Saya ke Mas Arik tadi di tengah tadi kompleksitas yang akan dihadapi di 2024 tadi ya kemungkinan ya peserta pemilunya bertambah begitu kan. Kita tahu juga KPU masih berkutat dengan pemuktahiran data. Ini Betul. Anda sendiri melihat kesiapan dari penyelenggara pemilu seperti apa? Jadi seperti ini, kalau kita petakan ya Mas Ajat, kalau kita lihat kan desain pemilu 2024 tidak jauh berbeda dengan desain keserentakan 2019. Artinya pemilih akan tetap mendapatkan 5 surat suara, hanya saja di 2024 setelah kemudian tahapan pemilu nasional selesai, maka kita akan langsung masuk ke pilkada serentak yang akan diselenggarakan di akhir tahun tersebut. Nah, kalau kita lihat kesiapan KPU, tentunya bagaimana kemudian KPU memetakan ada, kalau di istilah di kami itu ada persoalan bawaan yang memang selalu berulang terjadi. Oke. Salah satunya soal pemutahiran daftar pemilih. Kemudian ketika verifikasi faktual partai politik peserta pemilu yang seringkali berujung pada sengketa, yaitu kan memang menjadi hak dari partai politik peserta pemilu ya ketika dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum untuk ikut serta menjadi peserta pemilu, maka dia diberikan ruang untuk bersengketa melalui jalur peradilan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah salah satunya juga mengenai bagaimana kemudian desain kampanye ke depan. Nah, ini yang menjadi menarik. Berbedaan dengan desain pemilu serentak 2019 yang lalu adalah kampanyenya ini kan dipersingkat 75 hari. 75 hari dibandingkan yang sebelumnya 120 hari kira-kira seperti itu. Nah, artinya kemudian ruang konstelasi kampanye bagi para peserta pemilu untuk menyampaikan visi, program itu jauh lebih sempit, dan di sisi lain sebetulnya demand dari para pemilih untuk mengetahui siapa calonnya, bagaimana program yang ditawarkan, itu pun menjadi waktu yang sempit. Nah, di sisi lain ada tantangan juga bagi penyelenggara pemilu kita yang selalu diungkapkan oleh teman-teman KPU seperti itu. Salah satunya adalah bagaimana mengelola logistik agar tepat waktu. Nah, ini kan menjadi satu persoalan bawaan juga yang sering berulang. Bagaimana logistik itu tidak tepat waktu distribusi ke daerahnya, ini menjadi satu persoalan bawaan. Nah, persoalan lain yang kemudian kita sebut adalah persoalan baru. Nah, ini yang perlu kita antisipasi khususnya bagi KPU ya, adanya himpitan tahapan dengan pilkada serentak 2024 mendatang. Kalau 2019 kan setelah pemilu serentak kemudian tidak ada pilkada, pilkada kemudian baru akan langsungkan di 2020 pada waktu itu. Nah, ini berbeda di 2024. KPU setelah menyelenggarakan pemilu nasional, bahkan ketika proses sengketa masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, sudah akan langsung masuk ke dalam tahapan pilkada serentak 2024. Endurance-nya harus benar-benar terjaga begitu ya. Tapi saya tertarik dengan 75 hari masa kampanye, Mas Nyarwi. Apakah dengan mempersingkat waktu kita mampu untuk bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas? Ya, kalau kita hanya hitungan kuantitatif 75 itu, ya tentu jawabannya sulit ya. Karena publik kan perlu lebih tahu banyak sebenarnya. Itu kalau ukuran waktu ya. Tetapi kalau kita lihat mediumnya, di mana orang sekarang itu bisa mengetahui berbagai jenis informasi ya dari berbagai platform jenis media, maka 75 itu juga bisa dianggap cukup, bisa dianggap kurang cukup, atau bahkan terlalu lama bagi beberapa orang kan gitu, ya kan? Karena kadang-kala orang semakin tahu mungkin makin nggak nyaman gitu, tapi justru makin kelihatan jeleknya, makin gitu, atau makin banyak diserang kan gitu misalnya. Begitu. Nah itu, ini yang menarik juga pertimbangannya adalah untuk memperkecil kemungkinan terpecah belah begitu ya. Tapi apakah politik yang semacam itu memang akan hilang di 2024? Saya setuju ya dengan agenda bahwa bangsa ini misalnya ya harus mengelola ya potensi eskalasi konflik yang bisa polarisasi yang mengerikan ya. Bahwa itu harus kita kelola dengan baik. Salah satu caranya adalah misalnya memperpendek masa rentang waktu kampanye itu. Tetapi juga sebenarnya balik lagi ini kan sebagai upaya. Balik lagi kan kalau kita bicara politik dan kampanye politik itu kan juga tergantung pada beberapa hal ya, Bung Ajat. Satu, pesertanya. Kalau para model kampanye itu makin beradab ya tentu satu sama lain makin bagus, bukan makin berkompetisi ke arah yang paling keras kan gitu. Nah, terus yang kedua juga
publik juga atau masyarakatnya. Kalau masyarakat itu kira-kira sadar bahwa ini walaupun kita berkampanye juga kalau perlu berdebat itu perdebatan yang mencerdaskan. Kalau kita ikut komen atau bertanya, pertanyaannya yang bagus, yang tentang apa visinya, programnya gitu. Tidak kemudian mengarah ke misalnya contoh kalau kita ingat memori 2019 kemarin misalnya, kalau kita lihat kan banyak komentar-komentar misalnya karakter assassination, ya doxing dan seterusnya. Nah, itu saya kira kalau budaya itu pelan-pelan kita kembangkan dalam masyarakat selama proses kampanye, saya kira juga itu bisa mengurangi ya apa yang kita khawatirkan bisa terjadi. Baik. Ya soal polarisasi ya konflik identitas dan lain-lain itu. Baik, ini sekalipun malam hari ini dibuka tahapan tapi ada beberapa yang belum selesai termasuk juga soal anggaran yang hari ini dan besok ini akan difinalkan katanya seperti itu. Apakah ini tidak akan mengganggu tahapan, tapi kita akan bahasnya nanti ya.